Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Surijati, NIM saya 28920500061 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Kali ini saya ingin mengupload sebuah video untuk pengganti UAS dalam mata kuliah aspek hukum yang diampu oleh Bapak Dermawan SEMM. Sumber hukum formal yaitu suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. Sumber hukum formal meliputi beberapa hal seperti undang-undang. Sumber hukum adalah segala apa saja sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Dasar sumber hukum sebagaimana diuraikan di atas, dasar sumber hukum itu ada dua, yaitu sumber hukum material dan ada sumber hukum secara formal. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum, dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim dan sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Macam-macam sumber hukum formal yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebab Pancasila mengandung nilai-nilai universal. Undang-undang yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Sedangkan aturan yang memberikan landasan hukum dalam mengatur perilaku pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya antara lain adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Terus selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.
Selanjutnya, hukum formal, macamnya yang terakhir adalah lembaran negara atau LN dan berita negara. LN atau lembaran negara adalah suatu lembaran kertas tempat mengundangkan atau mengumumkan semua peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu undang-undang dimuat dalam tambahan LN atau lembaran negara yang mempunyai nomor urut. LN diterbitkan oleh Menteri Sekretaris Negara yang disebut dengan tahun penerbitan dan nomor urut, misalnya LN tahun 1962 nomor 1 garis miring LN 1962 1. Dari uraian di atas, kita berharap di dunia bisnis, harapannya di bidang aspek hukum adalah menciptakan kepastian dan stabilitas, mendukung efisiensi dan produktivitas, responsif mengandung daya prediktivitas, menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, dan menghasilkan putusan yang bisa diterima semua pihak dan bisa mendistribusikan keadilan. Keadilan bisa kita dapatkan tanpa tebang pilih kepada siapapun, tanpa memihak. Mengenai uraian di atas, untuk lebih jelasnya kita mengambil contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan supplier dengan nama PT Kenanga Mulia memberikan pinjaman kepada PT Sinar Sentosa sebesar 100 juta rupiah, di mana para pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian hutang. Atas pinjaman tersebut, PT Sinar Sentosa sepakat akan melunasi hutang tersebut paling lambat 3 bulan setelah pinjaman diberikan. Namun, hingga tanggal jatuh tempo, PT Sinar Sentosa tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Masalah di atas merupakan salah satu ruang lingkup hukum bisnis, yakni pinjam-meminjam uang, di mana aturannya mengacu pada salah satu sumber hukum bisnis, yaitu KUHP Perdata. Selain diatur dalam KUHP Perdata, perjanjian yang dibuat antara PT Kenanga Mulia dan PT Sinar Sentosa dapat dijadikan dasar hukum jika di dalam perjanjian tersebut tidak diatur secara rinci mengenai ganti rugi apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak diatur mengenai cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Maka hal inilah yang akan menyebabkan sengketa sulit diselesaikan. Terlebih jika salah satu pihak tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Disinilah pentingnya hukum bisnis untuk diketahui seluruh pengusaha. Salah satu aspek penting dalam masalah hukum bisnis adalah perjanjian yang menjelaskan bahwa para pihak telah sepakat melakukan sesuatu, dan perlu diketahui undang-undang hanya berisi aturan dan larangan secara umum, sehingga undang-undang tidak cukup untuk mengatur hubungan antara Anda sebagai pembisnis dengan rekan bisnis Anda. Itulah beberapa hal mengenai hukum bisnis yang perlu Anda ketahui. Dengan mengetahui hal-hal di atas, diharapkan Anda mulai memahami bahwa hukum dalam bisnis merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Di mana dengan memahami beberapa hal yang sudah disampaikan di atas, Anda dapat meminimalisir resiko kesalahan maupun kegagalan dalam berbisnis dengan menggunakan hukum dan mengacu kepada hukum. Bagi Anda yang masih khawatir dengan masalah bisnis dan memerlukan aturan-aturan hukum bisnis untuk melindungi dan mengembangkan bisnis Anda juga dapat berkonsultasi dengan para pihak yang berkompeten. Begitu, sekiranya dari saya ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.